nilai-nilai negara yang artinya apa sih? Sangat dalam bagi bangsa manusia, terutama untuk menjaga keutuhan negara yang setiap orang, setiap warga negara Indonesia harus memiliki wawasan kebangsaan. Karena kalau tidak memiliki wawasan kebangsaan, artinya dia tidak memiliki rasa cinta tanah air dan kemungkinan besar kalau dia tidak mempunyai wawasan kebangsaan, mungkin negara Kalau yang selanjutnya seberapa penting wawasan kebangsaan dalam negara menurut Ibu? sangat penting karena apa? Kalau tidak seperti yang tadi dikatakan ya, kalau tidak memiliki wawasan kebangsaan atau nilai-nilai kebangsaan, setiap orang kan tidak ada rasa daya juang untuk mempertahankan atau memajukan negara kita. Jadi kalau kita ingin menjadi sebuah negara yang maju, ingin dipandang oleh negara lain sebagai sebuah negara yang maju, maka setiap orang harus merasa wawasan kebangsaan. Itu sangat penting. Sangat penting ya Bu ya. Terus kalau selama menjalankan profesi ini ya Bu yang sekarang ya, apa bentuk bela negara yang menurut Ibu itu sudah diterapkan atau sampaikan dalam kehidupan sehari-hari? Yang jelas untuk profesi guru, artinya kita menjalankan tugas kita dengan komitmen dan wawasan kebangsaan, nilai kebangsaan itu juga kita terapkan sebagai nilai karakter kepada anak kita. Apalagi kan kita masukkan juga ke dalam konteks pendidikan kita. Bagaimana juga wawasan kebangsaan, nilai-nilai cinta tanah air itu harus ditanamkan sejak dini kepada masyarakat. Itulah salah satu bentuk dari bela negara dan Yang selanjutnya Bu, kalau isu aktual yang menimbulkan berbagai HTS serta gangguan, hambatan dan tantangan. kalau isu aktual mungkin sekarang lebih kepada penggunaan konten media sosial ya, semacam banyak hoax. Nah, hoax itu kan kadang-kadang memicu orang untuk menjadi kadang-kadang bingung. Kalau hoaxnya itu kan jadi kadang-kadang memicu perpecahan sampai itu kan ada yang dimaksud. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau untuk isu anak-anak ini penggunaan medsos yang tidak terkendali, kan misalnya anak-anak yang kita yang itu kadang-kadang juga dia merupakan kewajiban salah satu hambatan juga. Kalau upaya pencegahannya menurut Ibu apa Bu? Yang jelas kalau untuk berita hoax mungkin dapat meningkatkan literasi ketika kita bisa menyaring berita itu apakah benar atau tidak. Jadi harus meningkatkan literasi di kalangan masyarakat yang betul-betul bisa menyaring mana berita yang memang betul-betul objektif, mana yang berita-berita yang hoax. Kalau untuk anak itu kita lebih mementingkan perlindungan karakter, meningkatkan pendidikan karakter, bagaimana anak mengelola waktu sehingga dia tidak punya waktu untuk belajar dan tidak terpengaruh oleh media ataupun konten-konten yang bisa merusak Kita sadar pesan kewajiban sebagai siswa Ibu ya. betul. Baik, itu aja Ibu ya. Makasih waktunya udah menjawab. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Nurul Hidayah dan rekan-rekan saya ada Ibu Yasin Tagiri dan Bapak Tatang Koswara yang sedang mengikuti diklat CPNS ya Pak. Mohon izin untuk mohon izin untuk melakukan wawancara bersama Bapak mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Nanti setelah saya bertanya, silakan Bapak untuk menjawabnya. Ya. Langsung saja ke pertanyaannya ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Bapak, menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan dan bela negara?
Putus-putus ya? Oh, putus-putus. Mm-mm. Ada yang lebih jelas? Suara siapa? Ya udah, sekarang udah. Oh, udah ada. Ya. Ya, Bapak, pertanyaan pertama, saya ingin mengetahui pendapat Bapak mengenai pengertian wawasan kebangsaan dan juga tentang bela negara. Silakan, Bapak. Ya, pertama wawasan kebangsaan ya. Kalau secara etimologis itu kan berasal dari kata wawasan dan bangsa. Wawasan itu kan cara pandang, cara melihat gitu ya, tentang diri dan lingkungannya. Itu artinya wawasan. Kemudian bangsa, ya pengertian bangsa sendiri itu kan satuan dari berbagai macam suku, agama, ras dan sebagainya. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Ya, yang dipersatukan oleh kesamaan nasib dan persamaan karena perjuangan, ya, itu namanya bangsa. Karena atas dasar sejarah juga itu bisa membentuk sebuah bangsa. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian digabungkan jadi wawasan kebangsaan. Jadi cara pandang suatu bangsa gitu ya terhadap dirinya dan lingkungannya, ya, terhadap bagaimana kehidupan berbangsa. Bangsa ini kan konteksnya dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, dengan wawasan kebangsaan ini sangat penting karena ini akan memberikan arah tentang bagaimana ketahanan suatu bangsa. Ya, dan kita punya konsep ketahanan nasional ya. Bagaimana ketangguhan suatu bangsa itu sangat bergantung kepada wawasan kebangsaan. Ya. Jadi kalau kita ingin bangsa Indonesia ini langsung masuk ke bangsa Indonesia, ingin kuat tangguh ya bagaimanapun ya wawasan kebangsaan seluruh warga negara Indonesia ini harus kuat wawasan kebangsaan. Maka ada tes wawasan kebangsaan itu melihat sejauh mana sih seorang warga negara memiliki pemahamannya, pengetahuannya, punya pandangan terhadap bangsa dia sendiri. Maka ada tes wawasan kebangsaan itu ya. Kemudian bela negara ya, bela negara ini kan ya kemampuan warga negara ya sesuai dengan profesinya masing-masing ya yang diberikan untuk kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dadan Muhammad Rafikan. Saya adalah seorang guru disabilitas ngajar bahasa Indonesia di SMPN 20 Bandung. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Biasinta Giri bahwa saat ini tahun ini saya merupakan nominator PNS Inspiratif di Pemkab Jabar dan juga nominator sebagai PNS Inspiratif di tingkat Pemkab. Itu mungkin perkenalan awalnya. Nanti kita explore lebih lanjut seperti apa. Nanti sambil kita berbincang lebih dalam lagi. Baik Kang, karena kelompok ketiga ini saya akan melakukan sedikit wawancara ya Kang ya seputar wawasan kebangsaan dan bela negara tentunya. Menurut Akang sendiri sebagai generasi muda, apa sih wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu? Kalau secara empiris mungkin ya, secara pengetahuan terus harus dieksplor sih, karena kalau secara langsung wawasan kebangsaan itu apa, itu mungkin ada di beberapa gitu ya. Kalau saya menyikapinya dengan interpretasi saya sendiri adalah ketika bagaimana sih kita mengenal kalau tatanan lebih luar Indonesia gitu, apa sih yang menjadi icon kita gitu, seperti apa kita kenali dulu gitu, apa sih yang menjadi dasar, apa sih yang kita ketahui gitu, karena cakupannya lebih luas gitu kalau berbicara tentang
kebangsaan gitu. Banyak hal yang tersampaikan juga gitu. Kalau secara interpretasi saya pribadi gitu, kalau wawasan kebangsaan berarti kita kenal dulu, kita tahu dulu sejauh mana sih Indonesia di mata diri kita gitu. Itu juga sudah cerminan gitu bahwa pengetahuan tentang kebangsaan gitu. Nah, kalau secara perspektifnya banyak gitu yang mengemukakan apa sih wawasan kebangsaan, tentu itu juga banyak hal. Nah, kalau secara empiris saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh gitu tentang definisi wawasan kebangsaan gitu, karena ya tiap orang punya perspektifnya. Kalau saya memaknainya seperti itu. Kalau saya kenal dengan Indonesia, pasti kebangsaan saya pun akan muncul gitu. Tentu interpretasinya pasti beda-beda dengan seperti apa dan cara apa gitu. Kalau saya di sini sih kalau untuk kebangsaan tentu kalau bahasa Indonesia sih kenal dulu tentang bahasanya. Kalau di saya sendiri tentu ketika mengenal bahasanya seluk-beluknya pasti tahu gitu. Itu juga kalau saya menginterpretasikan wawasan kebangsaan juga itu termasuk bagian dari wawasan kebangsaan. Berdasarkan hasil interview kepada 3 orang narasumber yang kami tanya terkait wawasan kebangsaan dan bela negara, dapat disimpulkan sebagai berikut. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang suatu bangsa terhadap dirinya dalam berbangsa dan bernegara. Bela negara merupakan kemampuan warga negara yang dijiwai rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Perilaku bela negara bila dikaitkan dengan profesi sebagai tenaga pendidik, diantaranya mengabdi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dalam memberikan pembelajaran, baik itu transfer ilmu maupun transfer nilai-nilai. Juga pengabdian kepada masyarakat seperti memberikan pelatihan dan sebagainya. Isu-isu strategis kontemporer yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, diantaranya isu keterbukaan media sosial, isu keamanan data pada media sosial, isu pandemi yang berdampak pada bidang ekonomi seperti daya beli rendah, meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya kejahatan, isu-isu vaksin. Nah, sebagai ASN juga tenaga pendidik, kita harus mampu menganalisis isu dan melakukan upaya penyelesaian isu tersebut. Kita harus pintar bersikap, mampu memilih dan memilah dalam menyikapi isu. Tidak hanya menyalahkan pemerintah, tapi jadilah solutif. Melakukan pendekatan secara dialogis dan persuasif. Selain itu, tidak hanya harus menguasai wawasan kebangsaan, tapi juga harus menguasai wawasan internasional dan memiliki visi global. Upaya-upaya yang dilakukan itu harus dilakukan dengan gotong royong. Seperti dengan pendekatan pentaholik, yaitu 5 unsur, diantaranya unsur pemerintah, unsur akademisi, unsur masyarakat, unsur pengusaha, dan unsur media massa. Harus bergotong royong dalam upaya penyelesaian isu yang sedang berkembang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.